Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Andini, NIM 2002052449, kelas 20A2 Prodi D3 RMIK. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini. Sistem endokrin. Sistem endokrin pada manusia antara lain pineal, hipotalamus, pituitari atau hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenalin, pankreas, ovari pada perempuan, dan testis pada laki-laki. Sistem endokrin yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon ada 3, yaitu parakrin, autokrin, dan endokrin. Terdapat 2 faktor regulasi, yaitu faktor pelepas dan faktor penghambat. Terdapat hormon antagonistik, yaitu hormon yang menyebabkan efek berlawanan. Contohnya glukagon dan insulin. Sifat-sifat hormon ada 2, yaitu hormon setempat, berpengaruh pada organ setempat, contohnya sekretin dan kolekistikinin. Hormon umum diangkut dalam darah menuju seluruh tubuh. Sebagian besar disekresi kelenjar endokrin dan sebagian kecil mempengaruhi jaringan target. Pembagian hormon menurut struktur biokimia, steroid, amin, dan protein atau peptida. Menurut kelarutan, larut dalam air, peptida, protein, dan katekolamin. Larut dalam lemak, steroid, dan tiroid. Menurut sintesa, penyimpanan, dan sekresi, hormon steroid, hormon amin, dan hormon peptida. 1. Kelenjar hipofisis disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon lain. Hormon yang dihasilkan antara lain gonadotropin, kelenjar kelamin, somatotropin, pertumbuhan, tirotropik, kelenjar tiroid, kortikotropin, sekresi hormon dan anak ginjal, prolaktin, produksi air susu, MSH, antidiuretik, oksitosin, dan melatonin. 2. Kelenjar tiroid atau gondok, kelenjar endokrin terbesar di leher yang berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon kelenjar tiroid, tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, dan kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium dapat menyebabkan kelenjar gondok membengkak. Kekurangan hormon dapat menyebabkan kerdil, sedangkan kelebihan hormon dapat menyebabkan pertumbuhan raksasa. 3. Kelenjar paratiroid, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah. 4. Kelenjar anak ginjal, bagian korstek atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal, kortisol untuk mengatur respon stres, androgen bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan hati menjadi gula darah. DHEA merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar renal dan menghasilkan hormon estrogen dan testis. 5. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum yang berfungsi mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukuran saat bayi kira-kira 10 gram
Kemudian pada masa remaja bertambah menjadi 30-40 gram, kemudian berkerut. Kelenjar timus menghasilkan hormon timus. 6. Pankreas. Kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon dan sel beta yang menghasilkan hormon insulin. 7. Kelenjar testis. Terletak di bagian interstitial testis, dibentuk oleh sel Leydig, menghasilkan hormon relaksin untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan kelamin, dan hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma serta ciri kelamin sekunder pria. Hormon terpenting pada pria yaitu hormon testis. 8. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen untuk menjaga fungsi otak, mencegah menopause, menjaga pertumbuhan yang baik. Hormon progesteron mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ovum serta ciri sekunder kelamin wanita. Hormon corpus luteum membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Hormon di atas sangat penting bagi wanita. Patofisiologi sistem endokrin. Pada kelenjar hipofisis terdapat gigantisme, ditandai peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dan perpanjangan lengan dan tungkai yang tidak proporsional. Akromegali, ditandai pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Hipotuitarisme dan adenoma pada growth hormone. Kemudian pada kelenjar adrenal terdapat hipokalemia, keadaan menurunnya konsentrasi K dalam plasma darah. Sindrom Cushing, maskulinitas pada wanita, pubertas prekok pada laki-laki prapubertas, pseudohermaphroditis, ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria, dan penyakit Addison. Pada kelenjar tiroid terdapat hipertiroid, contohnya penyakit Graves, penyakit gondok, dan goiter. Hipotiroid, contohnya kretinisme. Hipotiroidis, hipertiroidis, dan myxedema. Pada kelenjar pankreas terdapat diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan oleh gangguan hormonal insulin. Glikosuriah, adanya gula dalam darah, dan hiperglikemia atau gula darah tinggi. Selanjutnya pada sistem reproduksi. Pada wanita terdapat gangguan menstruasi, amenore, sindrom pramenstruasi, kanker genitalia, dan endometriosis. Pada laki-laki terdapat hipogonadisme, penurunan aktivitas kelenjar gonad, dan kriptorkidisme, kegagalan testis untuk turun ke dalam skotrum. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.